Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur, memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla, mengagungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia, ya, khususnya bagi kita orang-orang yang beriman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan pelajaran fikih. Ya. Terakhir tentang sunnah-sunnah wudu. Nomor berapa? Sunnah nomor berapa? Sekarang nomor 4, ya. Sunnah wudu nomor 4. Ya, disebutkan dalam kitab ini, kita baca dulu. Wasti'abur ra'si bil mashi. Qala al-Imam Abu Syuja' wal isti'abur ra'si bil mashi. Ya. Ya. Wa qala al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar, min sunanil wudu'i isti'abur ra'si bil mashi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam walil khuruji minal khilaf. Was sunnatu fi kaifiyatil mashi an yabda'a bi muqaddami ra'sihi thumma yadhhabu biyadaihi ila qafahu thumma yarudduhuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Rawa dzalika Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u ibhamaihi ala sidghaihi wa yalsaqu as-sababataini wadh-dhahabu wal-'audu marratan. Wa hadha fi man lahu sya'run yanqalibu bil-dhahabi war-raddi liyasilal balalu ila batinish sya'ri wa dhahirihi. Wa amma man la sya'ra lahu aw lahu sya'run la yanqalibu fayaqtasiru 'ala adh-dhahabi falau raddahu lam tuhsab thaniyatan li kaunil ma'i baqiya musta'malan. Walau lam yarudda naza'a ma ala ra'sihi min imamatin aw ghairiha masaha ala juz'in min ra'sihi wa tammama ala al-imamati. Wal afdalu an la yaqtasira ala aqallin minan nasiyati li'annahu alaihi salatu wassalamu masaha binasiyatihi wa ala imamatihi. Wa syarrata ar-Rafi'i an yu'sara raf'ul imamati dzakarahu fi syarhain
al-Muharrar wa tabi'ahu fil Minhaji wa hadzafahu min ar-Rawdati. Wa la yajuzu al-iqtisaru ala mashil imamati qat'an fi ar-Rafi'i war-Rawdati li'annahu ma'murun bimashir ra'si wal masihu 'ala al-imamati laisa bimasihin lahu. Wa fil bahri an Muhammad ibn Nasr min kibaril ashab annahu yakfi wallahu a'lam. Ya. Artinya ya, berkata Imam Abu Syuja, wasti'abur ra'si bil mashi. Ya, isti'ab itu artinya menyeluruhkan, ya. Menyeluruhkan atau meliputi, ya. Atau membasah menyentuh semua, mengusap semua, ya. Wasti'abur ra'si bil mashi, dan mengusap seluruh kepala. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, hukum mengusap seluruh kepala itu adalah sunnah. Ya. Kalau rukunnya apa rukun wudu? Rukunnya apa? Tentang mengusap kepala. Kan wudu itu punya rukun, punya sunnah. Nah, dalam masalah mengusap kepala ini, rukunnya dalam mazhab Syafi'i apa? Mengusap sebagian kepala. Ya. Jadi mengusap sebagian itu rukun, artinya wajib. Ya. Kalau kita mau berwudu, kita mengusap sebagian. Ya. Tetapi ada sunnahnya. Sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala. Ya. Jadi mazhab Syafi'i juga mengenal mengusap seluruh kepala. Ya. Jadi selama ini kita paham kalau dia mazhabnya Syafi'i, mengusap kepala itu cukup apa? Cukup 3 helai rambut saja atau sebagian saja. Ya. Tapi ternyata ada yang lebih sempurna dari itu. Sunnahnya kata beliau adalah mengusap seluruh kepala. Maka disebutkan oleh penulis Kifayatul Akhyar, ya, min sunanil wudu, ya, di antara sunnah-sunnah wudu, isti'abur ra'si bil mashi. Ya. Di antara sunnah wudu adalah menyeluruhkan kepala dengan usapan, ya, atau mengusap seluruh kepala. Ya. Apa alasannya? Alasannya pertama, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah karena Nabi melakukan hal tersebut. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang sifat wudu, ya. Seperti hadis Thauban Maula Utsman radhiyallahu taala anhum. Ya, di situ Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu mencontohkan tata cara berwudu. Ya. Dan di situ menyebutkan bahwa berwudunya Utsman bin Affan dengan mengusap kepalanya seluruhnya. Ya. Berarti itu adalah perbuatan Nabi. Karena Utsman radhiyallahu taala anhu di akhir hadisnya itu mengatakan, saya telah mengajarkan kepada kalian tata cara wudunya Nabi. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu melihat Nabi berwudu, baru beliau mempraktekannya juga, dan begitu juga caranya beliau mengajar kepada Thauban dan kepada murid-muridnya yang lain. Ya. Jadi ini alasan pertama kenapa kita disunnahkan mengusap seluruh kepala ketika kita berwudu dalam mazhab Syafi'i, karena ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua alasannya walil khuruji minal khilaf. Ya. Alasan kedua adalah untuk keluar dari khilaf. Ya. Kita menghindari perbedaan pendapat. Ya. Menghindari perbedaan pendapat karena apa? Karena ada yang berpendapat sebagian Zaid. Ya. Ini sesuai dengan riwayat dari Abdullah bin Zaid bin Asim bin Ka'ab bin Amr al-Ansari al-Mazini. Ya. Itu hadis dari siapa namanya? Abdullah bin Zaid.
Nah, itu sunnah atau tata cara mengusap kepala. Ya. Dan ini merupakan sunnah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian apabila dia menggunakan imamah. Apa itu imamah? Surban. Ya, seperti kalau kita lihat Syekh Sudais itu ya. Ya, disimpan di situ dari surban. Ya. Walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamatin au ghairiha. Ya. Jadi kalau orang menggunakan imamah, kemudian dia berwudu dan dia tidak mau buka imamahnya itu. Bagaimana caranya berwudu? Kenapa hilang-hilang? Pelan. Hah? Oh. Maka caranya bagaimana? Ya. Caranya adalah masaha ala juz'in min ra'sihi wa tammama alal imamati. Jadi caranya adalah dia harus mengusap sebagian kepalanya, kemudian dia sambung di atas imamahnya. Ya. Jadi wajib mengusap sebagian kepala. Ya. Jadi bagian kepala yang biasanya imamah itu kalau tidak dibuka, ya dia akan disimpan di bagian setengah kepala di belakang. Ya, setengah kepala belakang itu ada imamahnya. Nah, bagian yang tidak ada imamah itu kepalanya harus diusap. Ya. Kemudian nanti disambung dengan di luar imamahnya itu. Ya. Itu caranya. Wal afdal alla yaqtasira ala aqallin minan nasiyah. Ya. Li'annahu alaihi salatu wassalam masaha binasiyatihi wa ala imamatihi. Dan yang afdal adalah ketika kita mau mengusap kepala yang ada imamah, afdalnya tidak boleh kurang dari nasiyah. Apa nasiyah? Hah? Ubun-ubun. Ya. Jadi kalau kita mau pasang imamah, mau diusap ketika wudu, imamah itu al-afdal tidak boleh menutup ubun-ubun. Jadi imamahnya harus ada di belakang ubun-ubun. Karena apa? Karena bagian yang tidak terkena imamah ini harus mendapatkan usapan air. Ya. Kemudian kalau bagian belakang ini ya boleh diwakili oleh imamah. Ya. Boleh diwakili oleh imamahnya, bagian belakang. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW masaha binasiyatihi wa ala imamatihi. Karena Nabi ketika mengusap kepala beliau mengusap sampai ubun-ubun. Setelah itu lebihnya beliau usap di atas imamahnya. Ya. Ini yang afdol kata beliau. Ya. Yang afdol adalah kalau kita pakai imamahnya ditarik dulu ke belakang. Ya. Walaupun tidak membuka seluruh kepala. Nah, kalau terbuka seluruh kepala, otomatis imamah tidak boleh diusap. Ya. Karena sudah terbuka seluruh kepala. Berarti yang harus kena seluruh kepala. Ya. Paham sampai sini? Paham, Zan? Paham? Belum? Ya. Jadi kita ulangi kalau belum paham. Cara mengusap kepala. Ya. Ada dua cara mengusap kepala. Pertama, kalau kepala itu tidak ada penutup. Ya. Kepala tidak ada penutup. Ya. Nah, kepala yang tidak ada penutup diusap dengan dua cara juga. Pertama, kalau rambutnya lebat. Ya. Kalau rambutnya lebat. Maka diusapnya dari depan ke belakang,
kemudian ke depan lagi. Ya. Itu kalau rambutnya lebat. Jadi satu kali ke belakang, satu kali ke depan. Ya. Kemudian telunjuk ditempelkan di bagian dalam telinga dan ibu jari ditempelkan di bagian belakang telinga. Baik. Cara pertama. Cara kedua, kalau orang sudah tidak ada rambut. Ya. Atau rambutnya tinggal tipis. Ya, rambutnya tinggal tipis. Maka dia boleh mengusap kepala ke belakang saja. Ya, ke belakang saja. Tidak usah dibalikkan ke depan. Paham? Jangan bercerita. Kalau tidak paham, jangan bercerita. Nah, paham sampai sini? Paham? Baik. Kalau dia rambutnya tipis dan atau rambutnya sudah tidak ada, sudah botak, ya, maka dia cukup mengusap kepala dari depan ke belakang sampai di qafa, ya, sampai di tengkuk. Kemudian meletakkan seperti tadi, meletakkan jempol di belakang telinga dan telunjuk ditempelkan ke dalam telinga. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kepala ada penutupnya berupa imamah. Ya. Kepala ada penutup berupa imamah. Maka cara mengusapnya, ya, cara mengusapnya adalah diusap kepalanya dulu, baru diusap imamahnya. Ya. Paham ini? Paham Azam? Nah, dan yang afdol, imamahnya itu tidak boleh menutup ubun-ubun. Ya, imamahnya tidak boleh menutup ubun-ubun. Jadi kalau kita mau berwudu, kemudian kita pakai imamah, maka imamahnya ditarik ke belakang dulu. Ya. Ditarik ke belakang supaya terbuka bagian ubun-ubun, bagian nasiyah. Ya. Nasiyah itu adalah bagian puncak kepala kita ini. Ya. Nah, kemudian diusap kepala bagian yang terbuka itu, kemudian dilanjutkan dengan ubun-ubun sampai di tengkuk. Paham? Paham Azam? Baik. Baik. Kemudian Imam Ar-Rafi'i memberikan syarat untuk imamah ini. Ya. Jadi tidak semua imamah bisa diusap. Imam Ar-Rafi'i memberikan syarat. Syaratnya adalah an yu'sara raf'ul imamati. Ya. Yaitu imamahnya agak sukar untuk dibuka. Ya. Imamahnya agak sukar atau sulit, susah dibuka. Ya. Tapi kalau imamahnya cepat dibuka, cepat disamperin begitu di tempat wudu, maka sebaiknya dibuka saja. Ini menurut Imam Ar-Rafi'i, beliau memberikan syarat, boleh kita mengusap kepala disambung dengan imamah kalau imamahnya itu susah untuk dibuka. Ya. Artinya, kalau bisa dibuka dengan mudah, maka imamahnya dibuka dulu sebelum mengusap kepala. Atau sebelum berwudu dibuka memang. Ya, karena dia mudah untuk dibuka. Baik. Wala yajuzul iqtisaru ala mashil imamati qat'an. Ya. Dan tidak boleh hanya mengusap imamah saja. Ya.
Jadi kalau misalnya imamahnya ditutupkan sampai kepala besi ini, ya, kemudian dia usap hanya di imamah itu, tidak tersentuh dia punya bagian kepala walaupun sedikit, maka itu tidak boleh. Hanya tidak sah wudunya. Ya. Jadi kalau kita pakai imamah, maka imamahnya harus dibuka melewati ubun-ubun supaya ketika diusap bagian kepala kita ada yang kena. Tapi kalau kita tutup semua, kemudian kita usap di atas imamah semua, maka itu tidak sah wudunya. Beliau mengatakan la yajuzu al-iqtisar ala mas'il imamati qat'an. Ya. Kenapa? Karena rukun wudu itu adalah mengusap kepala, bukan mengusap imamah. Ya. Jadi kalau orang hanya mengusap imamahnya saja, maka dia tidak melaksanakan rukun wudu. Ya, karena rukun wudu itu disebutkan dalam ayat dengan jelas, ya, adalah untuk mengusap kepala. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Ya, di situ disebutkan wamsahu biru'usikum. Bukan wamsahu biimamatikum. Ya. Tapi wamsahu biru'usikum. Ya. Jadi kalau hanya diusap bagian imamahnya saja, maka itu tidak melaksanakan rukun wudu. Berarti wudunya tidak sah. Ya. Wal masihu 'alal imamah laisa bimasih lahu. Ya. Karena orang yang mengusap imamah itu tidak dinamakan mengusap kepala. Ya. Ini menurut Imam Ar-Rafi'i dan juga di dalam Raudhah karya Imam An-Nawawi. Ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan dari Muhammad bin Nasr, salah satu tokoh dari mazhab Asy-Syafi'i, annahu yakfi. Ya. Jadi ada pendapat mengatakan bahwa cukup dia mengusap imamahnya saja. Kalau membuka imamahnya susah. Ya. Membuka imamahnya susah. Maka dia cukup membasuh atau mengusap imamahnya saja. Ini disebutkan sebagai sesuatu yang cukup. Ya. Walaupun pendapat Imam Ar-Rafi dan Imam An-Nawawi dikatakan tidak boleh. Ya. Jadi ada dua pendapat tentang orang yang mengusap imamah saja. Ya. Sebagian para imam mengatakan tidak boleh. Ya. Namun ada yang mengatakan dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa mashul udunaini. Dan mengusap telinga. Ya, mengusap telinga. Jadi telinga itu diusap, bukan dicuci. Yustahabbu mashul udhunaini zahiriha wa batiniha bima'in jadid. Wa kadza yustahabbu mashu as-simakhaini bima'in jadid. Qala Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda'u fa akhadha li udhunayhi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Rawahu al-Baihaqi wal Hakim wa qala isnaduhu sahih. Wa zada al-Hakim fa qala ala syarti Muslim. Wa kayfiyatil mashi an yudkhila misbahatayhi fi shimakhayhi wa yudirahuma fil ma'atifi wa yamurra ibhamaihi ala zahiri udhunayhi thumma yulsiqu kaffaihi wa huma mablulataini bil udil kayfiyah dzakaraha ar-Rafi'i wa asqataha an-Nawawi min ar-Raudhah. Disunnahkan untuk mengusap kedua telinga zahir dan batinnya. Zahir artinya bagian luar. Batin bagian dalam. Jadi zahir dan batinnya dengan air yang baru. Apa maksudnya air baru? Air yang bukan
air untuk mengusap kepala. Ya. Jadi bukan air untuk mengusap kepala. Namanya air baru. Ya. Berdasarkan wa kadza yustahabbu mashas simakhaini bima'in jadid. As-simakhain, ya. Bagian telinga. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid yang tadi meriwayatkan hadis tentang mengusap kepala itu, beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian beliau mengambil untuk kedua telinganya air selain air yang beliau gunakan untuk mengusap kepalanya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Al-Hakim dan disebutkan sanadnya dengan sanad yang sahih dan disebutkan oleh Imam Hakim bahwa hadis ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Nah, di sini juga di dalam tahqiqnya disebutkan qala Hakim sahih ala syarti Muslim. Ya, jadi sunnahnya kita mengambil air untuk mencuci atau mengusap telinga itu adalah air yang tidak dipakai untuk mengusap kepala. Ya. Nah, ini sunnah hukumnya. Ya. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Dan bagaimana cara mengusapnya? Yudkhilu misbahataihi. Misbahah itu apa? Ya. Telunjuk. Ya. Telunjuknya dimasukkan, ya, seperti yang tadi, dimasukkan ke dalam telinga dan yamurru wa yumirra ibhamaihi ala zahiri udhunaihi. Kemudian dua jempol dilewatkan atau dilingkarkan di bagian luar daripada telinga. Nah, jadi sama caranya dengan yang tadi di atas. Ya. Ya. Wa yulsiqu kaffaihi wa huma mablulatani bil udhunaini istidharan. Ya. Kemudian telapak tangan yang masih basah dengan air itu ditempelkan di telinga. Nah, ini cara mengusap telinga yang sunnah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, walaupun hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Dikatakan sebagai sunnah daripada sunnah-sunnah wudu. Kalau yang wajib atau yang rukun adalah mengusap sebagian kepala. Ya. Kalau kita mau sempurna dengan sunnah-sunnahnya, maka dengan cara yang tadi, mengusap seluruh kepala dan juga mengusap telinga. Ya. Berarti kalau kita usap kepala semua dan telinga, maka itu dikatakan sebagai mengusap kepala secara sempurna. Ya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sunnah yang keempat dan yang kelima, ya, dalam sunnah-sunnah wudu. Ya. Masih ada dua daripada sunnah wudu yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib atau dalam kitab Matan Abu Syuja. Ya, jadi masih ada dua yang disebutkan. Kemudian nanti di sini ditambahkan, ya, beberapa sunnah yang lain. Ya. Kita cukupkan sampai sini dulu, dua dulu. Nanti kita baca dua yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Ya. Baik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal khilaf, untuk keluar dari
dari khilaf atau dari perdebatan para ulama, maka selamatnya kita mengusap seluruh kepala. Ya. Baik. Selanjutnya, wasunnah fi kaifiyatil masih. Bagaimana sunnah tata cara mengusap itu? Bagaimana tata cara mengusap kepala ini? Disebutkan an yabda'a bi muqaddami ra'sihi thumma yadhhaba bi yadayhi ila qafahu thumma yaruddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Caranya adalah dia memulai dari bagian depan kepalanya. Ya, jadi cara mengusap itu dimulai dari bagian depan, ya. Tsumma yadhhaba biyadaihi ila qafahu. Kemudian dia menjalankan kedua tangannya. Jadi cara mengusap kepala seluruhnya itu menggunakan dua tangan. Ya, menggunakan dua tangan. Karena kalau cuma sebelah yang diusap. Ya. Jadi harus dengan dua tangan kata beliau. Ya. Dua tangan ini diletakkan di depan, di bagian depan kepala. Batas tumbuhnya rambut itu. Ya. Di batas tumbuhnya rambut, bukan dari muka. Tapi karena muka kan sudah dibasuh, ya. Nah, ini kan kepala. Yang disebut kepala itu adalah batas tumbuhnya rambut. Ya, batas tumbuhnya rambut. Kemudian ditempelkan begitu dua tangan ini. Kemudian yazhaba biyadaihi ila qafahu. Tangannya ini dijalankan ke belakang sampai ke tengkuknya. Ya, ke batas rambut yang belakang. Ya. Namanya tengkuk. Ini namanya tengkuk. Ya. Orang bahasa batang leher. Ya. Ini namanya tengkuk ini. Jadi dibawa ke belakang, ya. Tsumma yaruddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan ke tempat yang tadi dia mulai. Ya. Jadi ke belakang dulu, baru ke muka. Ya. Jadi ke belakang satu